yang menunjukkan identitas madrasah dan yang membedakan madrasah dengan sekolah. Ya. Karena tidak bisa sekolah itu disebut madrasah, tetapi kalau madrasah bisa disebut sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Udin Ali Abbas MA. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Man 2 Kota Serang, Provinsi Banten, yang saat ini dikenal sebagai salah satu sekolah madrasah favorit tidak hanya di Kota Serang, tapi juga di Provinsi Banten. Saya banyak membaca soal Man 2 Kota Serang adalah salah satu sekolah yang banyak mengukir prestasi akademik dan prestasi non-akademik, baik di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, tentu Sobat Kabar Banten, kita ingin mengetahui sejauh mana kiat-kiat sekolah dan termasuk di dalamnya kepala sekolah bisa melahirkan banyak begitu prestasi di Man 2 Kota Serang, sehingga sekolah ini menjadi salah satu sekolah buruan di Kota Serang. Banyak orang tua yang ingin menitipkan anaknya bersekolah di Man 2 Kota Serang. Ada ribuan orang dan setiap kali penerimaan siswa baru itu hanya menerima di sekitaran 300 orang. Tentu ini sekolah yang sangat luar biasa. Nah, Sobat Kabar Banten, untuk mengupas itu semua, mari kita berdialog dengan Pak Kepala sekolahnya langsung. Ya, sehat Pak Kepala ya. Baik, terima kasih. Ya. Ya, Pak Kepala, saya panggil Pak Udin aja nih ya. Pak Udin boleh. atau Pak Ali ya? Ya, boleh. Pak Ali. Pak Ali, boleh. Ya Pak, kita tahu Pak ya, Man 2 ini kan salah satu sekolah yang katakanlah sekolah yang sangat favorit ya di Kota Serang, karena banyak cerita yang menjelaskan bahwa Man 2 Kota Serang adalah salah satu madrasah yang banyak melahirkan prestasi di situ. Kemudian siswanya juga banyak mengukir sejarah di situ. Nah, tanggapan Pak Ali sendiri gimana Pak? Kalau tanggapan dari madrasah ya, ini kan berdasarkan penilaian masyarakat. Ya. Ketika Man 2 menjadi sekolah yang diunggulkan, dan tentunya ini tidak lepas dari ikhtiar atau perjuangan para pendahulu saya di dalam merawat dan membesarkan madrasah. Mereka melakukan pengabdian, perjuangan ya, agar madrasah tetap eksis dan survive di tengah persaingan dunia pendidikan yang semakin ketat. Dan ini merupakan warisan bagi saya, agar saya juga bisa merawat apa yang telah diamanahkan, apa yang telah diwariskan kepada saya. Tentunya penilaian masyarakat ini juga tidak muncul tiba-tiba. Dari sisi itulah ya, kita bisa mencoba ya, bagaimana madrasah ini tetap konsisten dan stabil, terutama di bidang akademik ya. Ya, berarti Pak Ali, madrasah sudah tidak lagi ketinggalan ya dengan sekolah umum ya? Variabelnya banyak ya. Kalau misalkan adanya peningkatan mutu di madrasah, ya, kita akui. Karena banyak lulusan madrasah sekarang yang menembus perguruan tinggi favorit. Ya. Ada di ITB, ya, ada di UGM, di Unpad, ya, dan perguruan tinggi favorit lainnya. Bahkan hampir tiap tahun ya, kita merilis
siswa-siswi yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu jumlahnya sangat banyak. Oke. Bahkan mungkin mayoritas anak-anak lulusan MAN 2 Kota Serang itu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ya. Kemudian sisanya itu mereka melanjutkan ke perguruan tinggi swasta. Tetapi yang memiliki kompetensi akademik bagus. Ya. Okay. Contoh umpama Trisakti, ya, kan gitu. Kemudian University Telkomsel dan seterusnya. Telkom University ya. Ya itu. Oh jadi banyak juga lulusan kita yang diterima di PTN, Pak. Banyak, bahkan kemarin kita rilis yang terakhir ya, dari jumlah siswa yang berprestasi yang kita dorong, yang kita kawal dari sejak kelas 1 sampai kelas 3 itu hampir 85 orang diterima di perguruan tinggi. Mereka yang berprestasi. Sisanya ya melalui ujian yang lain. Oh masih ada, jadi sekitar ratusan lebih Pak kalau begitu, kalau misalnya secara keseluruhan. Ya hampir seluruhnya kalau yang melanjutkan ke perguruan tinggi ya negeri maupun swasta itu hampir 85%. Pak Kepala, sekolah favorit tentu sebuah cap yang membuat kita deg-degan juga ya, karena kita harus mempertahankan mutu di situ. Nah, kira-kira apa ya kiat-kiat yang bisa kita lakukan apa untuk mempertahankan kualitas MAN 2? Ya kita memotret dan membaca apa yang sudah dilakukan para pendahulu kita, Pak. Kemudian kita juga sambil melakukan inovasi. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh madrasah. Karena ada dasar pemikiran, ya, Pak. Kalau tuntutan masyarakat tinggi terhadap pendidikan, maka outputnya juga harus digaransi bisa meneruskan ke perguruan tinggi negeri. Kalau masyarakatnya sederhana, pendidikannya sederhana, maka tuntutan terhadap pendidikan pun sederhana. Nah ini yang membedakan MAN 2 Kota Serang dengan madrasah lainnya. Ya kita bukan untuk mendiskriminasi, bukan. Betul. Tetapi ini kan bagian dari penilaian masyarakat ya, yang menempatkan MAN 2 Kota Serang itu sebagai sekolah favorit. Betul, iya. Sementara kami dari pihak madrasah ya biasa saja, ya, tidak mendapatkan diri sebagai sekolah favorit. Kalau anugerah itu diberikan kepada kami, ya itu sebuah prestasi, sebuah pengakuan. Dan tentunya bagi kami juga ya menjadi tantangan tersendiri. Jadi tadi itu madrasah harus lebih tampil, lebih hebat, ya, lebih bermartabat, ya. Bagaimana menggaransi siswa-siswa ini menjadi orang yang memiliki pengetahuan ya, yang cukup, kemudian juga mereka memiliki pemahaman keagamaan yang cukup. Jadi dua kombinasi tadilah antara pengetahuan keagamaan juga pengetahuan umum. Nah, madrasah ini sebenarnya memiliki dua keunggulan komparatif. Pertama, di madrasah dikenalkan dengan pelajaran umum. Yang kedua juga ya diajarkan tentang pengetahuan agama. Komplit ya. Jadi 70% itu kurikulum nasional yang mengadopsi pelajaran umum dan sains. Kemudian yang 30%-nya adalah pendidikan keagamaan. Jadi dua formasi inilah yang menunjukkan identitas madrasah dan yang membedakan madrasah dengan sekolah. Ya. Karena tidak bisa sekolah itu disebut madrasah, tetapi kalau madrasah bisa disebut sekolah. Jadi identitasnya beda. Nah, tuntutan terhadap madrasah ini semakin tinggi, terutama menyangkut pendidikan karakter.
Apalagi perkembangan teknologi yang semakin masif ya. Ini dikenal istilah hazard moral. Pelanggaran moral di mana-mana. Nah, maka madrasah ini dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mampu mengasuh moralitas anak-anak. Nah, maka sebenarnya ini peluang yang harus dibaca oleh madrasah, bagaimana harapan masyarakat ini bisa terwujud. Tentunya ada upaya atau ikhtiar dari madrasah bagaimana mempola pendidikan agar keduanya berjalan beriringan. Ilmu keagamannya maju, kemudian pemahaman pengetahuan umumnya juga terangkat. Jadi tidak boleh ada istilahnya dikotomi. Jadi mengunggulkan agama dulu, kemudian pengetahuan umum, atau pengetahuan umum dulu baru agama. Jadi dari dua model itu harus berjalan beriringan. Maka apa yang dikatakan di dalam pesan undang-undang tentang mencerdaskan bangsa itu bukan menjadi pintar, tapi menjadi cerdas. Bedanya apa tuh Pak Kepala? Ya kalau pintar itu bisa jadi anak memiliki pemahaman pengetahuan, tapi kecerdasan itu ya bagaimana anak bisa membaca dan memotret situasi, perkembangan dan seterusnya. Sehingga anak bisa menempatkan diri dengan baik. Dan itu yang dilakukan madrasah ya, melahirkan siswa-siswa yang cerdas secara ilmu pengetahuan, juga cerdas secara spiritual. Ya, kedua komben itulah yang diharapkan terjadi di semua lembaga pendidikan. Jadi tuntutan terhadap pendidikan sekarang itu, ya, masyarakat mengharapkan dua-duanya tumbuh. Tidak hanya spiritualnya saja, tetapi pengetahuannya juga berkembang. Kan di dalam tradisi keislaman itu, model pendidikan yang benar adalah bagaimana ranah basariah anak itu tumbuh, kemudian insaniyahnya juga tumbuh. Jadi kalau di dalam konteks ilmu barat mungkin dikenal istilah kognitif dan afektif. Ya Pak Kepala, kalau bicara soal prestasi ya, maksudnya bisa nggak disebutkan prestasi yang sudah dicapai oleh siswa MAN 2 Kota Serang? Ya, kami dalam mempola kegiatan prestasi di madrasah ini itu dimulai dari mapping awal. Seperti kita mengidentifikasi anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang bagus. Kemudian kita melakukan intensifikasi, baik mingguan, maupun diselipkan di dalam hari KBM. Sampai kita juga menghadirkan instruktur dari luar. Jadi supaya ada pemahaman yang komprehensif, saling mengisi antara guru dengan instruktur dari luar. Nah, dimungkinkan anak itu memiliki pemahaman yang lebih variatif. Jadi kendala-kendala di dalam mengawal kegiatan prestasi di madrasah ini ya tentu harus dengan kebutuhan dan pola tertentu. Dan saya yakin ini juga dilakukan oleh madrasah yang lainnya. Mungkin modelnya sama ya. Cuman yang membedakan adalah durasinya. Kita dari awal ya sampai akhir ya memotret anak itu stabil apa tidak ya nilai akademiknya, kemudian kita juga membaca kesulitan anak. Karena bisa saja anak yang berprestasi ya tetapi dia memiliki sikap mental yang berbeda ya, atau dia memiliki kendala tertentu. Nah, madrasah berusaha untuk masuk ke arah itu. Jadi tidak hanya berbicara tentang masalah prestasinya, tetapi berbicara juga tentang masalah
apa yang menjadi hambatan anak. Oh, sampai sejauh itu ya Pak Kepala. Makanya kita seringkali memanggil orang tua. Ya, ketika anaknya misalkan setelah melalui seleksi atau tahapan tertentu, kita panggil orang tuanya, kita mapping bersama-sama. Ya. Jadi motivasi itu tidak hanya tumbuh dari madrasah, tetapi juga lahir dari orang tua. Ya. Karena kurikulum itu sebenarnya bukan di madrasah, bukan di sekolah, tetapi di rumah. Ya. Jadi dimungkinkan ya semua persoalan anak yang memiliki kendala, tapi dia memiliki kemampuan kognitif yang bagus, akademik yang bagus, kita menyelesaikan secara bersamaan, ya, supaya prestasi yang sudah diraih oleh anak itu bisa dirawat. Ini juga kan untuk masa depan dia. Betul ya, demi kebaikan siswa tersebut ya. Iya, itu prestasi. Ya, sehingga apa yang ditorehkan oleh para pendahulu saya juga ya untuk standar madrasah aliyah, prestasinya cukup bagus. Ya. Dan inilah yang membuktikan masyarakat percaya kepada Mandua Kota Serang. Karena madrasah karena sudah nggak dianggap sebagai itu ya, sebagai sekolah yang tidak dilirik, sekarang sudah sangat dilirik ya Pak Kepala ya. Kalau dulu ada istilah underqualified ya. Pendidikan madrasah itu. Karena apa? Ada persepsi yang keliru. Dulu dalam terminologi masyarakat kita mengatakan bahwa madrasah itu hanya belajar agama. Nah, masyarakat yang sebagian besar ini tidak paham dan tidak tahu. Maka ya dalam era globalisasi dan teknologi yang semakin masif ini ya, masyarakat akhirnya mengerti bahwa di madrasah itu diajarkan pengetahuan, juga diajarkan ilmu keagamaan. Jadi ilmu umum dapat, ilmu agama dapat, yang itu belum tentu didapati di sekolah umum ya. Kan mereka hanya belajar agama itu, kalau di sekolah umum kan hanya 2 2 jam pelajaran. Dan kalau di madrasah itu kan 30%. Ya. Berarti sekitar 5 mata pelajaran atau 6 ya, 6 mata pelajaran. Kalau secara ini, kalau bicara soal sarana prasarana yang dimiliki Mandua Kota Serang, apakah selama ini sudah mendukung untuk kegiatan belajar bagi siswa? Ya, sarana ini juga memainkan peranan penting Pak ya, dalam membangkitkan motivasi anak belajar. Dan ini juga harus menjadi keseriusan kita, perhatian dari semuanya. Ya. Salah satu faktor yang bisa mendorong anak juga berprestasi adalah fasilitas. Ya. Yang selama ini fasilitas di Mandua juga ya mungkin masih kurang Pak. Gitu. Dan alhamdulillah pada tahun sekarang ya kita juga sedang mapping pembangunan SBSN untuk perpustakaan dan lab terpadu. SBSN itu sekolah? Bukan, proyek ya. Proyek. Bantuan dari negara yang terkait dengan kebutuhan fasilitas di madrasah. Dan alhamdulillah ya ini perhatian dari Kementerian Agama cukup besar ya dalam memberikan pelayanan kepada madrasah ya. Dan tahun sekarang 2024 ya kita sudah melakukan tahap pembangunan 3 lantai ya. 3 lantai itu gedung baru? Gedung baru. Diperuntukkan untuk? Diperuntukkan untuk kebutuhan perpustakaan, standarnya itu nasional. Kemudian dengan lab terpadu. Karena dari desain bantuan SBSN ini kan harus SNI ya. Iya, SNI. Dan mudah-mudahan ya dengan harapan itu anak-anak ya dapat meningkatkan kualitas diri. Karena itu menjadi magnet juga bagaimana anak-anak ya merasa terangsang, merasa termotivasi untuk belajar yang selama ini hanya dihabiskan di ruangan kelas. Jadi eksplorasi pemahaman pembelajaran juga ya butuh ruangan baru. Ya.
butuh fasilitas baru. Nah, di lab ini mereka bisa belajar, bisa praktek, bisa mengaplikasikan apa yang ia dapat dari guru. Jadi antara pengetahuan dan praktek nanti sejalan. Kemudian juga ada perpustakaan. Perpustakaan ini menjawab persoalan tentang program literasi. Nah, tidak hanya tumpukan buku, tetapi juga kita mempersiapkan perangkat digital yang memudahkan anak untuk mengakses seluruh pengetahuan. Dan mudah-mudahan ini bisa selesai tahun 2024 di bulan September. Nah, ini bagian ikhtiar kita untuk memberikan pelayanan yang lebih nyaman kepada anak. Kemudian kita juga ya menyisir ya, dengan memprioritaskan apa yang dibutuhkan terlebih dahulu oleh anak. Seperti perbaikan kelas ya. Kemudian juga mobeler dan sebagainya ya. Suasana lingkungan juga ya, itu harus dalam suasana asri, nyaman, kondusif ya. Sehingga anak merasa betah di sekolah. Ya, kita sambil berproses saja lah. Itu yang gedung baru itu yang dulu ruang sekolah ya Pak Kepala ya? Ya, dulu ruang kelas. Ya, kemudian kita pugar ya. Kita jadikan lokasi untuk pembangunan gedung perpustakaan dan lab terpadu. Jadi itu targetnya akhir tahun ini sudah bisa selesai. Mudah-mudahan insya Allah bisa selesai. Ya, selain membangun sarana yang saya kira sangat signifikan itu, Mandua ini kan juga sekolah berasrama, Pak. Iya. Ya, bisa dijelaskan Pak konsep sekolah asrama yang diterapkan di Mandua Kota Serang? Sekolah bukan sekolah ya. Ini dua hal yang berbeda gitu. Sekolah yang ada asramanya atau asrama yang di dalamnya ada sekolah. Nah, gitu. Ya. Nah, kebetulan model yang diterapkan di Mandua Kota Serang ini adalah madrasah yang di dalamnya ada asrama. Yaitu untuk menampung anak-anak ya, kelas 1. Jadi kelas 1 itu diwajibkan untuk berasrama. Nah, ini tujuannya adalah pembentukan karakter, ya. Kemudian pendalaman pengetahuan keagamaan, supaya setelah lepas dari proses pembelajaran ya mereka diisi dengan kebutuhan rohani melalui pendidikan keagamaan, pengajaran dan seterusnya. Selama di asrama. Ya, seperti kita melaksanakan sholat berjamaah dengan tepat waktu, kemudian belajar bahasa Arab kan gitu. Bahkan di tahun sekarang itu kita melakukan satu model untuk peningkatan kemampuan bahasa. Nah, baru tahun sekarang bisa dilaksanakan, yakni penguatan bahasa Arab. Ini relasinya apa nanti dengan pembelajaran di kelas? Jelas ada. Kan bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Jadi kalau anak misalkan harus mencintai Al-Quran, maka cintailah bahasanya. Gitu. Kemudian kalau misalkan direlasikan dengan pembelajaran di kelas, ketika anak sudah paham ilmu tajwid, kemudian nahwu dan seterusnya, dia akan lebih mudah memahami pembelajaran di kelas. Umpama pelajaran Al-Quran hadis atau pembelajaran hadis ilmu hadis ya, dan seterusnya ya. Dan mudah-mudahan program ini ya, bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga kita mengenalkan program ekstensif ya. Jadi memberikan durasi jam yang lebih dibandingkan kelas yang lain.
Tujuannya yaitu untuk mengangkat potensi anak yang sudah memiliki kemampuan akademik yang cukup. Gitu. Jadi di madrasah ini ya dibentuk dua model. Pertama ada kelas reguler, ya. Yang kedua ada kelas ekstensif. Umpama contoh kelas ekstensif itu begini. Dia belajar matematiknya 5 jam. Kemudian biologinya 5 jam. Kimianya 5 jam. Fisikanya 5 jam. Nah, sementara kelas reguler itu hanya 2 jam. 2 jam, oke. Ya memang fenomena ini awalnya juga menimbulkan pertanyaan, apa ini disebut kelas unggulan? Kata saya, iya, tapi beda. Gitu. Kelas unggulan itu kan sifatnya transaksional. Ketika orang tuanya mampu, ya dia masuk kelas unggulan. Ini kita tidak memandang anak yang secara ekonomi biasa saja maupun kaya, tapi dia memiliki kemampuan akademik yang cukup, yang bagus, maka dia masuk kelas ekstensif. Nah, kemudian bagaimana kelas yang reguler? Kelas yang reguler juga mendapatkan pelayanan yang cukup. Karena kenapa? Mereka tetap harus diasuh dan diasah pengetahuannya. Cuman yang berbeda itu treatmentnya. Jadi kalau saya analogikan ya, anak yang sehat ya, kemudian ada anak yang agak sakit ya. Yang sehat dan yang agak sakit ini kan tidak boleh dicampur. Ya. Maka harus dipisahkan. Supaya apa? Supaya maintenance jelas. Guru nanti memiliki model bagaimana menghadapi anak-anak yang memiliki nilai kognitif yang bagus, kemudian merawat dan mengasuh, ya, membina dan mendidik anak-anak yang secara akademik, ya, harus benar-benar harus diawasi, harus dikelola dengan baik. Agar apa? Agar terangkat. Jadi semuanya mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, dari kelas ekstensif inilah nanti kita mendapatkan anak-anak yang diharapkan ke depan bisa mewakili madrasah di dalam event-event tertentu. Dan ini sudah kita terapkan 1 tahun terakhir. Dan hasilnya alhamdulillah ya, meskipun belum cukup menggembirakan ya, mereka kemarin sudah dicoba untuk mewakili OSN ya, kemudian tahun sekarang mewakili KSN tingkat provinsi, itu kelas 1. Kelas 1 dari ekstensif. Gitu. Jadi ketika kita mencari anak-anak yang bisa diandalkan secara akademik, ya kita sudah tidak bingung lagi. Gitu. Tapi sebenarnya prioritas kita itu adalah kepada anak-anak yang reguler tadi. Ya. Karena apa? Butuh ekstra keras. Betul. Ya. Artinya kita memotivasi guru, ya, memotivasi semuanya, ya, agar bergerak bersama, ya, bagaimana kelas reguler ini, ya, mereka mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Jadi itu. Ya. Kepala, kalau untuk mengetahui siswa ini layak masuk kelas ekstensif, itu gimana cara mengetahuinya? Atau ada tes tertentu atau gimana? Iya. Ini ada pola, ada bentuk yang kita rumuskan secara bersama. Ini kan tahapannya dimulai atau diawali dari kelas 1. Ya. Dari kelas 1 itu kita melaksanakan tes. Ya. Kemudian ya proses selanjutnya kita mengadakan matrikulasi dan asesmen ulang. Ya. Akhirnya kita mendapatkan gambaran ya, ketika dari tes itu mana nilai akademiknya yang bagus, ya. Kemudian
mana yang menengah, mana yang kurang. Saya tidak bisa bilang rendah ya, kurang. Kemudian ya setelah diidentifikasi kita rumuskan. Ini masuk kelas ekstensif apa tidak, layak apa tidak. Ya. Meskipun ya taruhlah bahasa kasarnya ini eksperimen ya, tidak 100%. Tetapi setelah kita coba ya ada hasil yang menggembirakan. Gitu. Kenapa? Kita pernah menguji tes antara kelas reguler dengan kelas ekstensif. Kita tukar soal, ya. Jadi kelas reguler mengerjakan kelas ekstensif, yang ekstensif mengerjakan kelas reguler. Ya. Ternyata rata-rata nilai yang ekstensif itu hampir 90. Tinggal bagaimana kita ke depan ya dari pelaksanaan yang sekarang ini lebih baik, ya. Sambil kita melakukan evaluasi. Ya. Karena selain daripada itu kita juga terus menghidupkan komunikasi dengan para gurunya. Betul, ya. Supaya ada model-model baru yang kita bisa jadikan pijakan, ya. Supaya program ini tetap terurus, kemudian berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kalau gitu memang kita, ya maksudnya kalau yang kelas intensif tentu butuh guru. Ekstensif. Ya, kalau begitu kemudian berarti kan perlu guru juga yang memiliki apa ya kapasitas yang mungkin di atas rata-rata. Nah kita sudah punya itu, Pak. Ya. Kalau bicara mengenai masalah pendidikan ya, ini kan muaranya kepada guru. Kalau gurunya bermutu, insya Allah ya anaknya juga bermutu. Ya. Meskipun itu tidak berbanding lurus 100%. Gitu. Tetapi itu bisa dibuktikan. Ya. Kita selama ini berupaya untuk mencari guru yang semangat mengajarnya masih tinggi. Kemudian bisa diajak komunikasi. Bukan berarti yang lain tidak bisa komunikasi. Ya. Kan tidak semua guru nanti masuk ke kelas ekstensif. Kan enggak. Kan gitu. Ya ini alami saja lah. Ya. Kita tidak misalkan guru A begini, guru B begini. Enggak. Ya. Kalau secara mental, Pak Ali, kira-kira lulusan madrasah termasuk Mandua ini memang sudah siap mental untuk terjun di dunia kuliah ya. Misalkan kalau misalnya nanti mereka kuliah, terutama di perguruan tinggi negeri favorit, itu kan mereka akan bersama dengan siswa lain yang juga unggul lah ya di masing-masing daerah. Nah saat siswa kita nih bertemu dengan siswa lain, kita sudah disiapkan mental juga ya untuk menghadapi pergaulan yang lebih tinggi tingkatannya. Ada pola yang kita terapkan dan alhamdulillah tradisi ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ya. Kita melaksanakan bimbingan karir. Yang dilakukan secara kontinu ya, oleh BP, kemudian bekerja sama dengan guru mapel dan wali kelas. Ya. Nah, bimbingan karir ini adalah untuk membaca, Pak. Minat anak, ya, kemudian bakat anak, kemudian juga tentang masalah kemampuan kognitifnya atau pengetahuannya, supaya anak ketika melanjutkan ke perguruan tinggi itu dalam posisi ajeg. Sudah siap betul ya. Sudah siap betul. Makanya di dalam salah satu topik yang menarik ya di dalam kegiatan bimbingan karir ini adalah kita seringkali mempertemukan orang tua siswa dan anaknya. Ya. Karena tidak sedikit kasus umpama ya anaknya ingin jurusan orang tuanya pilih jurusan yang berbeda. Ya. Nah kita membekali sekarang dengan analisa psikotes. Supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh dan itu akan disajikan kepada orang tua.
hasil psikotes itu ya? Iya. Oke. Itu adalah upaya membantu ya siswa maupun orang tua supaya mereka melanjutkan ke perguruan tinggi itu dalam posisi yang tidak gamang. Gitu. Kasusnya ada banyak ya. Karena kenapa? Fase usia 18 tahun itu kan fase yang ragu. Betul. Ya. Belum memiliki belum memiliki ya. Masih belum stabil lah secara emosional. Okay. Ya. Seringkali idealisme dan kemampuan juga agak berseberangan ya. Maka dengan bantuan bimbingan karir ini ya, kita mencoba memberikan penjelasan ya kepada anak ya, apa yang harus dilakukan, kemudian prosesnya seperti apa, sehingga ketika anak selesai melaksanakan kewajiban selama 3 tahun, dia sudah memiliki niat yang bulat ya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi mana. Dan bimbingan karir itu wajib diikuti seluruh siswa? Wajib, karena itu program madrasah. Karena kenapa? Ya, kita juga khawatir Pak kalau dilepas begitu saja. Ya. Iya. Karena antara minat dan bakat dan kognitif itu tidak selamanya linier. Ya. Nah ini yang harus bisa dipahami oleh orang tua. Misalkan begini ilustrasinya. Ada anak yang kognitifnya bagus. Oh kamu harus ke IPA, biologi kamu bagus. Belum tentu itu menjadi pilihan anak. Ya. Karena yang harus dibaca adalah minat bakatnya. Nah satu letting tidak gitu. Nah inilah yang kita coba, yang kita rumuskan untuk membantu anak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, sobat Kabar Banten, diskusi ini sangat menarik ya, karena kita ternyata mengetahui banyak pola-pola baru yang diterapkan di madrasah, termasuk di madrasah Aliyah Negeri Mandua Kota Serang untuk membentuk karakter anak. Nah, kita sudah masuk di sesi terakhir. Nah, Pak Kepala, untuk sesi terakhir ini, kira-kira saran atau apa yang mesti dilakukan madrasah-madrasah lainnya sehingga madrasah ini menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua, kebangsaan bagi bangsa, dan orang juga tidak lagi minder bersekolah di madrasah, termasuk di kampung-kampung ini nih Pak Kepala. Ada saran-saran tertentu? Sebenarnya setiap madrasah itu memiliki keunikan dan potensi tertentu. Ya, cuman ini mungkin belum dilakukan secara maksimal ya. Seperti satu madrasah dengan madrasah yang lainnya itu memiliki keunggulan dan keunikan. Tidak mungkin satu madrasah itu dengan kombinasi yang sama harus A gitu. Dan saya percaya orang-orang madrasah selama ini juga sudah bersungguh-sungguh melaksanakan, menjalankan ya bagaimana madrasah ini bisa menjadi pilihan ya. Dan tantangannya juga berat Pak ya. Pertama ya harus ada motivasi yang kuat, kemudian visi yang jelas ya. Semangat kebersamaan ya harus dipupuk dari awal. Ini kan menjadi sugesti Pak. Tanpa itu ya kita akan kesulitan. Punya mimpi besar itu juga perjuangannya harus besar, pengorbanannya harus besar. Maka ya saya mengajak kepada seluruh komponen madrasah ya, warga madrasah ya, kita harus bergerak bersama menggagas masa depan madrasah yang lebih hebat. Kita tumbuhkan semangat pengabdian, semangat perjuangan. Ya. Selama ini sudah bisa dibuktikan ya. Dari berbagai madrasah yang dibilang oleh masyarakat ya sekolah yang bagus. Dan tentunya ini bukan sejarah kosong ya, tetapi di dalamnya penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Maka ketika kita
berharap madrasah menjadi model ya, menjadi harapan masyarakat, tentunya kita juga harus banyak belajar bagaimana konsep pendidikan yang baik. Bagaimana bisa menjawab harapan masyarakat, domain sosialnya itu. Kan begini Pak, madrasah yang diminati atau sekolah yang diminati oleh oleh masyarakat itu adalah seperti restoran cepat saji. Pelayanannya cepat, ya. Kemudian tempatnya strategis, makanannya enak. Murah. Murah. Nah, masyarakat juga sama, ya. Kan masyarakat sekarang itu lebih fungsional, Pak, dan pragmatis. Ingin melihat sesuatu itu lebih dekat, cepat, ya. Kemudian, ya apa namanya, jadi gitu. Nah, kalau madrasah bisa menjawab persoalan tadi, harapan masyarakat, keinginan masyarakat, maka madrasah itu akan menjadi tumbuhan. Nah, tergantung bagaimana pimpinan madrasah mempola, memanage, ya, mengelola di internal madrasah, ya, termasuk seluruh komponen warga madrasah, ya, untuk sama-sama betul-betul menjaga, ya, kualitas pendidikan yang ada di madrasah. Saya kira semuanya bisa, Pak. Ya. Karena saya pun selama ini banyak belajar membaca dari dunia luar, ya. Tidak hanya internal madrasah, saya melihat misalkan di SD, di SMP, di Sanawiyah, di MIN, ada hal yang menarik, saya mencoba untuk mengkompilasi, ya. Dan ini bagus, ya. Bisa diterapkan di madrasah juga, termasuk di Mandua Kota Serang. Banyak gagasan-gagasan yang lahir dari guru, ya. Kalau kita bisa memfasilitasi, bisa mengakomodir, ya, kita mendiskusikan berbagai pemikiran. Karena apa? Keberhasilan sebuah organisasi itu tidak ditentukan oleh pimpinan, tetapi ada keinginan dari seluruh warga madrasah itu untuk merawat dan menjaga. Nah, apabila nuansa itu sudah tumbuh, insya Allah, saya kira kalau kendala, halangan, ya itu sudah sunatullah, ya. Pasti setiap perjuangan kan ada kendala, ya. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi kalau misalkan tumbuh dari visi yang sama, kebersamaan, kemudian kekompakan, solid dan seterusnya, ya hambatan tadi ya terasa kecil. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada rasa bahwa madrasah ini milik semua, bukan milik pimpinan atau milik guru. Ya, Sobat Kabar Banten, demikianlah obrolan kami bersama Kepala Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Kota Serang, Pak Udin Ali Abbas MA. Nah, dari obrolan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa madrasah sudah menjadi sekolah unggulan. Madrasah sudah banyak melahirkan lulusan-lulusan orang-orang yang paripurna. Dia kaya secara intelektual dan juga kaya secara spiritual. Dari harapan ini kita berharap madrasah tetap eksis dan terus melahirkan generasi emas untuk kemajuan Indonesia. Ya, saya Ahmad Lutfi mohon undur diri dan kita akan ketemu lagi dalam podcast Kabar Banten dengan tema-tema yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak.